Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel dengan NPM 20030014. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya itu tentang pencemaran air sungai akibat sampah rumah tangga di Negari Belimbing. Yang pertama adalah pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam air sehingga kualitas air terganggu yang ditandai dengan perubahan warna, bau, dan rasa. Pencemaran air juga diartikan sebagai sesuatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Beberapa contoh polutan antara lain fosfat yang berasal dari penggunaan pupuk buatan dan deterjen, poliklorin bilverin (PCB). Senyawa ini berasal dari pemanfaatan bahan-bahan pelumas dan plastik, minyak, dan hidrokarbon. Dapat berasal dari industri bahan kimia dan bensin. Limbah Pertamina berasal dari kotoran hewan dan tempat penyimpanan makanan ternak. Kotoran manusia berasal dari saluran pembuangan tinja manusia. Selanjutnya adalah penyebab pencemaran air di Negari Belimbing ada 3. Pertama, limbah pemukiman. Kedua, tinja manusia. Ketiga, limbah pertanian. Yang pertama yaitu limbah pemukiman. Limbah pemukiman dampak yang ditimbulkannya adalah: pertama, berkurangnya jumlah oksigen terlarut di dalam air karena sebagian besar oksigen digunakan oleh bakteri. Yang kedua, deterjen sangat sukar diuraikan oleh bakteri sehingga akan tetap aktif untuk jangka waktu yang lama di dalam air, mencemari air dan meracuni berbagai organisme air. Yang ketiga, sampah anorganik ke sungai dapat berakibat menghalangi cahayanya matahari sehingga menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga yang menghasilkan oksigen. Dapat dilihat dari gambar di samping adalah contoh sampah limbah pemukiman yang dibuang oleh warga ke sungai. Yang kedua, akibat tinja manusia. Penyakit yang ditimbulkan oleh kotoran manusia ini ada 3. Yang pertama yaitu penyakit enterik atau saluran pencernaan dan kontaminasi zat racun. Yang kedua, penyakit infeksi oleh virus seperti hepatitis infektiosa. Yang ketiga, infeksi cacing seperti sitomiasis, ascariasis, dan anicolatomiasis. Dapat dilihat ini adalah contoh manusia yang membuang tinjanya ke sungai. Yang ketiga, limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun, dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Ini adalah contoh orang yang membuang limbah pertaniannya ke sungai. Sekian hasil presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.